إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk kembali melanjutkan pembahasan tambahan dari apa yang kemarin telah kita coba untuk mengkajinya, yakni tentang sifat mulia yang itu merupakan lawan daripada sifat tercela yang ada kaitannya dengan pembahasan hadis-hadis yang kita bacakan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana di kajian kita sebagaimana yang alhamdulillah sudah kita laksanakan dalam beberapa bulan, kita mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah pada pembahasan terakhir dari pembacaan kitab beliau ini kita telah mencoba untuk menjelaskan beberapa hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang sifat yang tercela, yakni sifat al-ghadab, marah. Ya, sifat ini merupakan sifat yang sangat buruk, bahkan dia merupakan sumber dari semua petaka baik dunia maupun akhirat. Ya, kita bacakan beberapa hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, pesan-pesan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim dan muslimat berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari marah ini. Dan pada pertemuan kemarin kita telah mencoba untuk sedikit membahas tentang lawan daripada sifat al-ghadab, yaitu sifat al-hilm, sifat santun. Ya, sifat santun, di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang gambaran daripada sifat santunnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam diganggu, beliau disakiti sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa bersabar dan beliau tidak marah sama sekali. Ya, dari beberapa contoh yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Di antaranya kita telah bacakan bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khadamtuhu sab'a sinin aw tis'a sinina ma 'alimtu qala li syai'in sana'tu lima fa'alta kada wa kada wa la li syai'in taraktu halla fa'alta kada wa kada. Anas mengatakan radhiyallahu ta'ala setelah menceritakan hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sungguh aku telah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selama 9 tahun, kata beliau. Aku tidak pernah mendengar beliau berkata kasar kepadaku, menegurku dengan kata yang kasar tentang suatu perbuatan yang aku lakukan. Beliau mengatakan, tidak pernah beliau mengatakan lima fa'alta kada wa kada. Ya, Nabi SAW tidak pernah marah dengan mengatakan kepadaku, kenapa engkau melakukan ini dan itu. Dan juga tidak pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku terhadap suatu perbuatan yang aku tidak lakukan. Ya, Nabi SAW tidak pernah marah denganku sembari mengatakan hal la fa'alta kada wa kada. Kenapa engkau tidak lakukan ini dan ini?
Ya, ini merupakan sifat santunnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, sifat santunnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kondisi sakit sekalipun, disakiti beliau alaihi salatu wassalam, dilempari dengan batu di kota Taif. Ya, dilempari dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Ya, kaki beliau berdarah. Ini merupakan tahun duka cita. Ya, di mana paman beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, istri tercinta beliau sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha juga telah meninggal. Maka beliau pun berangkat ke Taif, menawarkan dirinya kepada penduduk Taif. Ya, moga kiranya penduduk Taif mau membela beliau, mau menerima beliau, sehingga beliau dengan aman, tentram menyampaikan dakwah Islam. Kiranya penduduk Taif melakukan hal yang jauh lebih kasar, jauh lebih buruk daripada sikap yang dilakukan oleh penduduk Makkah. Beliau diusir. Yang mengusirnya bukan orang-orang terhormat, akan tapi yang mengusirnya adalah budak-budak sahaya. Yang mengusirnya adalah anak-anak. Yang mengusirnya adalah orang-orang bodoh di kalangan mereka. Diteriaki, disuruh pergi, bahkan dilempari dengan apa? Dengan batu. Sehingga kaki beliau pun berdarah alaihi salatu wassalam. Mungkin jika seandainya dibandingkan dengan luka yang beliau alami di perang Uhud, tentunya luka di perang Uhud lebih parah. Luka yang beliau alami di perang Uhud itu jauh lebih parah, ya. Di mana helm besi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai pecah, sehingga serpihannya itu sampai menembus ke pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memar. Ya, karena dihantam dengan pedang. Akan tapi tatkala Nabi SAW kala itu memakai 2 helai baju besi double, ya, sehingga pedang yang dihantamkan ke punggung Nabi atau ke pundak Nabi SAW itu tidak bisa tembus sampai ke kulit Nabi atau ke daging Nabi SAW. Akan tapi Nabi merasakan sakit, ya, beberapa bulan karena memar. Ya, jadi pipi Nabi SAW berdarah, bahkan gigi beliau juga patah karenanya, ya, mengalirkan darah di muka Nabi SAW, sehingga Nabi SAW mengusapnya sembari mengatakan bagaimana satu kaum akan beruntung tatkala mereka berani melukai wajah Nabi mereka. Artinya ini luka yang sangat luar biasa. Ya, Nabi SAW terjatuh ke lubang yang dibuat oleh mereka sehingga Nabi SAW tidak bisa bangkit, sampai beberapa orang sahabat kemudian mengangkatnya. Artinya yang beliau alami di perang Uhud dari sisi fisik itu jauh lebih berat. Sedangkan di Taif beliau itu dilempari dengan batu yang luka hanya kaki beliau alaihi salatu wasallam. Jadi jauh dari sisi luka, jauh lebih berat luka di perang Uhud. Akan tapi tatkala Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah," ya, Aisyah bertanya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah satu keadaan di saat engkau berdakwah, di saat engkau berjuang lebih berat engkau alami daripada apa yang engkau alami di perang Uhud?" Maka Nabi SAW katakan, "Ada," kata Nabi SAW. Para sahabat kala itu melihat istri-istri Nabi SAW meyakini bahwa tidak ada hari yang paling berat di masa hidup Nabi SAW kecuali di perang apa? Perang Uhud. Karena sebagaimana saya katakan tadi, lukanya memang parah di perang Uhud. Belum lagi paman beliau juga terbunuh di perang Uhud, 70 sahabat terbunuh di perang Uhud dan dimutilasi. Mayoritas mayat itu dimutilasi. Jadi berat, sangat luar biasa. Tapi tatkala ditanya, adakah masa hidupku ya Rasulullah SAW lebih berat daripada perang Uhud? Nabi mengatakan ada. Kapan? Nabi SAW ceritakan tatkala aku tawarkan diriku kepada 3 tokoh Arab di kota Taif. Tapi mereka kemudian menolak. Mereka mengusir beliau alaihi salatu wassalam, melempari beliau dengan batu sampai kaki beliau pun apa? Patah. Jadi beratnya itu bukan dari sisi fisik, tapi dari sisi kejiwaan. Ya, kenapa? Karena paman Nabi SAW meninggal, yang selalu melindungi Nabi SAW dari orang Quraisy tidak lama telah meninggal. Istri beliau yang sangat beliau cintai, artinya dalam kondisi yang berat di luar rumah tatkala berdakwah pulang, beliau temui istri yang salihah, istri yang selalu mendukung beliau dengan harta dan semuanya, menenangkan Nabi SAW, memberi motivasi Nabi SAW. Istrinya juga telah meninggal. Maka tahun itu disebut tahun duka cita. Nabi tawarkan dirinya kepada penduduk Taif, kiranya ditolak, bahkan diusir, dilempari dengan batu. Ya, dari sisi kejiwaan ini sangat luar biasa beratnya.
Sehingga Nabi SAW mengatakan, aku keluar tatkala aku sudah jauh meninggalkan kota Taif, artinya orang-orang sudah tidak melempariku lagi, mereka sudah jauh di belakangku. Aku pun berjalan dalam kondisi berat sekali, tekanan jiwa, kata Nabi SAW. Aku terus berjalan seperti orang yang tidak menyadari keadaan di sekitarnya, sampai aku tersadarkan tatkala malaikat Jibril memanggilku. Baru beliau tersadar. Ya Muhammad, kata Jibril. Maka Nabi melihat ke atas, kiranya malaikat Jibril. Maka apa kata Jibril? Sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu terhadapmu dan bagaimana sikap mereka terhadap dakwahmu. Hari ini Allah SWT telah mengutus kepadamu seorang malaikat penjaga gunung, dan dia akan melakukan apapun yang kau perintahkan saat ini. Allah telah izinkan dia melakukan apapun yang kau minta. Maka malaikat penjaga gunung mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, benar ya Muhammad, aku akan lakukan apapun yang engkau minta saat ini. Jika saat ini kau mau, aku akan angkat gunung dan aku akan timpakan kepada mereka. Tapi coba lihat kesantunan Nabi kita yang mulia SAW. Ini sifat hilm yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh semua Nabi. Tidak dimiliki oleh semua Nabi. Ini sifat dimiliki oleh Nabi kita yang mulia SAW. Beliau mengatakan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan yang aku harapkan adalah agar kiranya Allah SWT melahirkan dari tulang-tulang punggung mereka generasi yang beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan apa? Kesyirikan. Ini santun subhanallah yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat santun ini merupakan sifat yang terpuji sebagaimana kita sebutkan, dan ini merupakan salah satu di antara sifat yang dimiliki oleh Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Karenanya salah satu di antara nama Allah apa? Al-Halim. Salah satu di antara nama Allah Al-Halim. Zat yang maha penyantun. Zat yang maha penyantun. Sehingga tatkala hamba melakukan maksiat, Allah tidak segera menghukumnya. Allah tidak segera menghukumnya. Bahkan Allah kadang-kala mengirim kepada hamba ini tanda-tanda, peringatan-peringatan supaya hamba ini sadar dan kembali kepadanya. Ya, coba lihat. Kadang-kala kalau kita berpikir, kita tidak melihat orang, kita tidak melihat orang di sekitar kita atau sekeliling kita, akan tapi coba lihat diri kita. Begitu sangat santunnya Allah kepada kita. Padahal hari-hari kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita meremehkan perintah Allah, hari-hari kita meninggalkan aturan-aturan Allah kadang-kala. Tapi coba lihat, apakah Allah langsung menghukum kita atau Allah beri peringatan kepada kita? Allah beri peringatan. Allah ingatkan kita. Ini menunjukkan Allah maha santun. Dia adalah zat yang maha penyantun Subhanahu wa taala. Ya. Coba jika saat ini Allah tidak punya nama Al-Halim, tidak punya sifat penyantun, apa yang terjadi? Setiap kali kita bermaksiat turun hukuman. Setiap kali kita bermaksiat turun hukuman. Setiap kali kita melanggar turun hukuman. Yang terjadi, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa hidup di atas muka bumi ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika seandainya kata Allah Subhanahu wa taala Allah menghukum manusia atas semua kesalahan yang mereka lakukan, mata ka'ala wahdiha min dabbah, maka tidak ada makhluk yang melata yang bisa hidup di atas muka bumi. Tapi Allah zat yang maha halim. Dosa banyak kita lakukan, akan tapi Allah tidak hukum. Bahkan Allah kasih peringatan kita supaya kita bertobat, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sadar. Ya, ini kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka ini ikhwan salah satu di antara maksud daripada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah SWT memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Kata Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang ahsaha, 99 nama dia lakukan ihsa, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apa yang dimaksud dengan ahsaha? Pertama, menghafalnya, kata para ulama. Yang kedua, memahami maknanya, kata para ulama. Yang ketiga, mengamalkan isi kandungannya.
Jadi di antara makna ihsa adalah mengamalkan isi kandungan 99 nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud mengamalkannya? Inilah maksudnya. Salah satu di antara nama Allah adalah Al-Halim. Zat yang maha penyantun. Maka kita melatih diri kita untuk menjadi seorang insan yang penyantun, tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Tatkala kita memang marah, ya, muncul tanda-tanda amarah, kita bisa menahan diri, ya. Semoga dengan ini kita termasuk di antara orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang mengamalkan isi kandungan daripada 99 nama itu, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk mencapai sifat al-hilm ini, sifat santun ini, bagaimana caranya? Ya, karena Nabi SAW mengatakan wa innamal ilmu bitahallum. Ya, sifat santun itu didapat dengan berlatih agar kita menjadi seorang penyantun. Jadi sebagaimana kita sebutkan kemarin, kadangkala sifat ini memang sudah dari bawaan lahir. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Asyar Abdul Qais, ya, dia punya sifat ini memang dari lahir. Tapi banyak di antara kita yang tidak memiliki sifat hilm penyantun kecuali dengan berlatih. Maka kemarin kita telah sebutkan ada seorang salaf punya pembantu atau budak, ya, budak yang selalu membuat dia emosi. Ya, diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu dia tidak lakukan, dilarang malah dia kerjakan, kan selalu membuat emosi. Ya, budak ini dahulu boleh diperjualbelikan, ya, boleh diperjualbelikan. Artinya kalau kita hidup kadang-kala kan tidak mau pusing. Artinya sesuatu masalah yang ada di kita kalau kita bisa selesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu tidur kita, tidak mengganggu pikiran kita, kadang-kala kita akan mengambil tindakan secara cepat. Maka orang-orang berkata kepada salaf ini, budak ini selalu membuat engkau marah, budak ini selalu membuat engkau emosi. Engkau perintahkan sesuatu tidak dikerjakan, engkau larang malah dikerjakan. Mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Ini budak seperti ini, kenapa kau tidak jual saja? Jual saja selesai, tidak membuat pusing. Maka dia mengatakan, aku melatih diriku dengan punya budak seperti ini wataknya agar aku punya sifat penyantun. Berlatih. Ya, berlatih. Ini kita katakan, ya bukan berarti kita boleh membuat orang marah, tidak. Tapi kadangkala dalam muamalah dengan banyak orang, kadangkala membuat kita marah. Dengan itu hendaknya kita melatih diri kita untuk punya sifat hilm. Salah satu di antara sifat yang dipuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara untuk bisa memiliki sifat ini? Yang pertama kata para ulama, tadzakkuru kathrati hilmillahi 'alal 'abd. Hendaknya seorang hamba selalu mengingat, ya, bagaimana penyantunnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Jadi tatkala kita emosi, tatkala kita marah, ya, coba ingat, Allah itu kepada kita sangat santun. Ya, kita ingat ini sifat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita balik ke diri kita, ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat kita bermaksiat, melihat kita menentang perintahnya, Allah Subhanahu wa taala berikan tangguh agar kita kembali kepadanya, agar kita sadar. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu." Ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kalian sembunyikan dalam diri kalian, maka berhati-hatilah kalian dan ketahuilah sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Santun, Maha Pengampun lagi Maha Penyantun Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah 235. Ya, karenanya Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, seorang yang berakal apabila dia marah dan amarahnya memuncak, coba ingat kasih sayang Allah kepadanya. Kasih sayang Allah kepadanya. Banyaknya dia bermaksiat, banyaknya dia melanggar, akan tapi Allah tetap berikan kesempatan kepadanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan menyadari ini akhirnya kita bisa melatih diri kita untuk punya sifat santun.
Muhammad bin Sa'di berkata kepada anaknya Urwah lamma wali al-Yaman, tatkala anaknya diangkat oleh khalifah menjadi gubernur Yaman. Idza ghadibta, apabila ada salah satu di antara masyarakatmu membuat engkau marah, fanzur ila samai fawqaka. Ya, engkau menjadi gubernur, kemudian ada masyarakatmu yang membuat engkau marah, maka coba lihatlah ke atas langit. Lihatlah ke atas langit. Wa ilal ardi tahtaka, dan lihat pula bumi yang kau injak. Summa azzim khaliqahuma, kemudian agungkanlah sang pencipta keduanya. Artinya tatkala engkau ini sekarang sudah diangkat menjadi seorang pejabat, ya, gubernur Yaman, maka tatkala ada masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan membuat engkau emosi, membuat engkau marah, coba lihat ke atas, lihatlah ke langit, lihatlah ke bawah, artinya ke bumi, maka agungkan pencipta keduanya. Ingat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah sangat sayang kepadamu. Tatkala engkau melakukan kesalahan, Allah tetap memaafkanmu, Allah tetap mengingatkanmu untuk bertaubat kepadanya. Allah tidak langsung menghukummu di tempat itu. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Memang benar yang dikatakan oleh Allah sebagaimana kita nukil tadi, kalau seandainya setiap dosa kita dihukum, saya yakin satu hari mati semua kita. Gak sampai satu hari mati, atau gak sampai satu hari mati semua. Mata, kita lihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah, langsung dihukum buta. Ada yang bisa hidup? Nah. Kaki salah langkah, langsung terpotong. Hitungan mungkin berapa menit mati semua kita. Benar dikatakan oleh Allah, ma taraka ala dhahriha min dabbah, tidak akan ada manusia lagi di atas muka bumi. Setiap dosa langsung dihukum, enggak ada manusia di muka bumi. Akan tapi Allah berikan kesempatan agar manusia bisa bertaubat subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini sebagian para ulama membedakan antara sifat sabar dan sifat santun. Santun itu di atas sabar. Sabar itu adalah tatkala kita ingin melakukan sesuatu atau menghadapi sesuatu, kita tidak mampu membalas atau kita tidak mampu mengelak dari sesuatu yang ditentukan ke kita. Ini sabar. Contoh, misalnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan penyakit misalnya. Memang kita tidak bisa menolak. Ya, mau tak mau tidak ada pilihan kecuali apa? Sabar. Itu benteng terakhir, sabar. Tapi kalau al-hilm, itu kita mampu sebenarnya melakukan sesuatu yang lain, akan tapi kita menahan diri, itu hilm. Ya, maka Allah SWT mampu tidak Allah menghukum kita di saat kita melakukan maksiat, mampu, akan tapi karena sifat santunnya Allah SWT, Allah izinkan kita untuk hidup, Allah izinkan kita untuk menghirup udara, Allah izinkan kita nikmat dalam makan, minum, istirahat. Dan Allah berikan kesempatan kepada kita agar kita bisa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama. Di saat kita marah, di saat kita emosi, maka ingat bagaimana santunnya Allah kepada kita. Yang kedua, mengingat pahala yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, ini seruan Allah. Bersegera kita untuk menggapai ampunan Allah. Bersegera kita untuk mendapat surga yang luasnya, kata Allah, seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Kalau seluas bumi mungkin antum terbayang bagaimana luas bumi. Ya kurang lebih memang bayangan kita adalah suatu yang luas, tapi mungkin kita bisa membayangkan bagaimana luasnya. Tapi luasnya langit, siapa yang bisa membayangkan luasnya langit? Langit yang berada di bumi, di atas bumi, langit pertama itu jauh lebih luas daripada bumi. Langit yang kedua jauh lebih luas daripada langit yang pertama. Langit ketiga jauh lebih luas daripada langit yang kedua. Yang keempat lebih luas dari langit yang
ketiga. Begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Kita tidak tahu bagaimana luasnya langit. Ya. Jadi surga itu luasnya kata Allah seluas langit dan bumi. Bahkan sebagian para ulama mengatakan gambaran luas seluas langit dan bumi hanya untuk mendekatkan pikiran kita untuk bisa memikirkan bagaimana luasnya surga itu. Bahkan jauh lebih luas sebenarnya dari langit dan bumi. Jauh lebih luas dari langit dan bumi. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan penduduk surga yang paling bawah tempatnya saja diberikan kekuasaan seluas bumi dan 10 kali lipat sepertinya. Itu yang paling rendah. Jadi kalau kita masuk surga, kemudian kedudukan kita paling bawah, kekuasaan atau kerajaan yang diberikan Allah kepada kita itu seluas bumi ini dan 10 kali lipat lebarnya. Maka jauh lebih luas sebenarnya, tapi Allah ingin menjelaskan bagi kita sesuatu yang masuk di akal kita, bisa dipahami oleh manusia. Maka surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allah sebutkan sifatnya. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. yakni orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat senang maupun susah, di saat lapang maupun sempit, di saat kaya maupun miskin. Ini calon penduduk surga. Ya, makanya para ulama selalu katakan bahwa tatkala seorang ingin berinfak di saat dia kaya, berangan-angan untuk berinfak di saat dia kaya, berniat untuk berinfak di saat dia lapang, maka tatkala nanti dia lapang dia tidak akan mampu berinfak. Orang yang bertakwa itu adalah berinfak, bersedekah di saat lapang maupun sempit, di saat susah maupun senang, di saat kaya maupun miskin, sesuai dengan kadarnya. Lihat para sahabat, yang kaya infaknya besar, yang miskin ya infaknya sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Ya, ada berinfak dengan setengah genggam kurma, disuruh infak. Nabi SAW katakan butuh dana untuk jihad di jalan Allah di perang Tabuk. Maka Utsman bin Affan katakan, ya Rasulullah, 100 kuda dari saya. Satu kuda berapa harganya? Untuk tanya saja. Ya, kuda perang ini, bukan kuda kaleng-kaleng kata orang. Kuda perang. Ya, kuda perang itu mahal. Saya infakkan 100 ekor kuda ya Rasulullah, lengkap dengan persenjataannya, lengkap dengan bekal orang yang menungganginya. Jadi mujahid itu tinggal naik ke atas, sudah senjata sudah disiapkan, bekal juga sudah disiapkan. Nah, unta lagi ya Rasulullah, 100 ekor unta, lengkap semua dengan kebutuhannya. Diberi terus sampai beliau bawa dinar, beliau bawa dirham, diletakkannya di pangkuan Rasulullah sampai Nabi geleng-geleng kepala. Nabi mengatakan, "Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum." Tidak akan ada yang membahayakan Utsman apapun yang dia lakukan setelah infaknya hari ini, karena begitu banyaknya infaknya. Ini orang yang kaya raya, miliarder. Tapi apakah yang tak punya kemudian diam saja? Tidak. Semua cari apa yang bisa diinfakkan. Sampai ada seorang yang datang membawa setengah genggam dari kurma. Ini infakku ya Rasulullah. Nah, ini baru orang yang bertakwa ini. Di saat dia lapang dia berinfak, di saat susah dia juga berinfak. Ya. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sifat yang pertama, orang yang akan masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian wal kadhiminal ghaidha. Sifat yang kedua, yang bisa menahan amarah. Bisa menahan marah. Ini orang yang akan masuk surga. Wal 'afina 'anil nas, dan yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi menahan amarah, memberi maaf, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ada satu cerita, wallahu a'lam benar atau tidak, yang diceritakan dari salah satu di antara cicit Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari tatkala beliau sedang duduk memangku anaknya masih bayi, budaknya datang bawa satu bejana air panas. Tiba-tiba terjatuh di hadapannya, dan air panasnya itu tersiram di anak bayi yang sedang dia pangku.
Anak bayi itu meninggal seketika di tempat. Maka budak ini pun bingung. Wah, ini habis ini kan gitu. Tapi dia ingat ayat surat Ali Imran 133 ini dan 134. Dia baca. Ya, dia baca ayat ini. Kemudian mengatakan wal kadhimin al ghaidh. Ini cicit Nabi SAW ini sudah merah padam mukanya, marahnya luar biasa kepada budak ini yang ya tidak berhati-hati. Wal kadhimin al ghaidh. Orang-orang yang akan disiapkan masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Wal kadhimin al ghaidh. Maka dia tahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dilanjutkan memberi maaf kepada kesalahan manusia. Dikatakan engkau sudah aku maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Maka dikatakan pergilah engkau merdeka. Bisa antum seperti itu? Hah? Luar biasa. Ini kecerdasan budak ini juga memanfaatkan kondisi yang sudah terjepit. Ya, sebenarnya maju kena, mundur kena, akan tapi subhanallah. Ya, ini kadangkala kecerdasan mereka ya. Dalam kondisi-kondisi yang terjepit dia bisa mengingat sesuatu gitu. Dan ini banyak. Sampai ada beberapa buku yang dicatat tentang dzakaul Arab ya, kecerdasan orang-orang Arab. Dalam kondisi terjepit dia bisa keluar dari kesulitan. Dia langsung seketika bisa berpikir sehingga dia selamat. Ya. Jadi budak ini tatkala majikannya sudah merah padam wajahnya, maka dia membaca ayat ini. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang akan masuk surga yang seluas langit dan bumi itu yang selalu menahan amarahnya. Maka enggak jadi marah, tahan amarahnya. Tapi dilanjutkan wal 'afina 'anil nas, juga pemaaf kepada kesalahan manusia, dari kesalahan manusia. Engkau sudah saya maafkan. Dilanjutkan sampai akhir ayat 134, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa kebaikan apa lagi yang harus dilakukan kecuali memerdekakan budak ini? Pergilah engkau merdeka. Ya, ini subhanallah. Jadi di saat kita ingin punya sifat santun, ingat pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Ya, ini pun kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuliakan diri kita berpikir hendaknya memuliakan diri kita atau mengangkat martabat diri kita sehingga kita tidak berada pada posisi yang rendah. Karena orang yang tidak bisa memaafkan ini orang tercela. Orang yang tidak bisa memaafkan ini orang yang tercela. Jadi kita mengangkat derajat diri kita menjadi orang yang bisa memaafkan sehingga kita masuk ke dalam deretan golongan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah berkata, kami berangkat berperang bersama Rasulullah SAW ke arah Najd. Waktu itu pasukan sedang istirahat siang, tidur siang. Berpencarlah para sahabat, semuanya mencari tempat-tempat teduh. Ada yang di sebalik batu, ada yang di bawah pohon, berpencar semua para sahabat. Ya, karena kondisinya panas, berpencar. Kiranya dalam keadaan kami sedang tenang istirahat, tiba-tiba Nabi memanggil kami. Wahai para sahabat, kemarilah semua kalian. Maka semuanya berkumpul. Kiranya di sisi Nabi SAW ada seorang Arab Badui yang sedang duduk di sisi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW cerita, tahukah kalian ini Arab Badui ini? Ceritanya bagaimana? Tidak ya Rasulullah SAW. Tadi di saat saya sedang istirahat, kata Nabi, sedang tertidur, tiba-tiba dia datang. Kemudian dia ambil pedangku yang aku gantungkan. Dia ambil pedangnya, kemudian dia hunuskan ke hadapanku, kemudian dia mengatakan, ya, "May yamna'uka minni ya Muhammad?" Siapa yang bisa menyelamatkan engkau saat ini wahai Muhammad? Nabi sedang istirahat tenang, pedangnya sedang digantungkan, tiba-tiba musuh datang. Sahabat yang lain sedang istirahat semuanya, berpencar-pencar jauh dari Nabi SAW. Pedang Nabi diambil, kemudian diluruskan dan diarahkan kepada Nabi, kemudian mengatakan, Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan dirimu dari aku sekarang? Maka Nabi dengan tenang mengatakan, Allah yang mampu menyelamatkan aku dalam kondisi ini hanya tidak lain dan tidak bukan hanya siapa? Hanya Allah.
Tatkala itu dia bergetar. Ya, dia tiba-tiba takut. Bagaimana tenangnya Nabi, bagaimana tawakalnya Nabi SAW dan menyebut Allah dengan tenang, tidak ada takut sama sekali. Tiba-tiba dia bergetar, kemudian pedangnya pun jatuh. Kemudian aku ambil pedangnya. Ya, kemudian aku katakan kepadanya, siapa dibalik oleh Nabi? Siapa yang bisa menyelamatkan engkau saat ini? Dia mengatakan tidak ada. Maka Nabi mengatakan, aku maafkan engkau. Aku maafkan engkau. Jadi Nabi SAW mengangkat dirinya menjadi orang yang jauh lebih mulia. Kalau seandainya saat itu Nabi SAW tidak memaafkan dia, maka tidak ada bedanya Nabi dengan Arab Badui ini. Maka tatkala ada orang datang kepada kita meminta maaf atas kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kita, kemudian kita katakan saya tidak akan maafkan Anda, berarti posisi kita dengan dia tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tapi tatkala kita mengatakan demi Allah, sebelum engkau minta maaf, aku sebenarnya sudah maafkan Anda. Mulia kita jadinya. Ini peringatan bagi orang-orang yang tatkala ada orang minta maaf kepadanya, dia menolaknya. Demi Allah, sampai mati aku tidak maafkan engkau. Ya, kalau seandainya dialami Allah lakukan kepada dirinya seperti itu, bagaimana? Aku tidak maafkan engkau. Apa yang terjadi? Maka maafkan agar kemuliaan diri kita naik tingkatannya. Jadi ingat ini ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup ada ungkapan yang bagus yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan yukhatibuni as-safihu bi kulli qubhin fa aqrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan fa azidu hilman ka'udin zadahu al-ihraq tiba. Orang bodoh berkata yang tidak baik dan tidak pantas kepadaku, dan aku tidak melayaninya, aku tidak mau menjawabnya, aku hanya diam, aku maafkan dia. Semakin tinggi kebodohannya kepada diriku, celaannya kepada diriku, maka sifat santunku semakin bertambah. Sama seperti kayu gaharu, semakin dibakar semakin wangi. Kayu gaharu, semakin antum bakar, semakin dia menjadi arang, maka antum akan cium darinya semerbak yang harum, ya, wangi yang sangat luar biasa. Begitulah kita seharusnya, kata Imam Syafi'i. Semakin orang banyak melakukan kebodohan kepada kita, semakin kita maafkan. Semakin dia jahat, semakin kita berbuat baik. Sama seperti kayu gaharu tadi, semakin dia dibakar, semakin dia dipanasi, dia semakin harum. Maka jadilah kita semua sebagai gaharu. Ya, demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan kembali lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.